Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai perubahan perkembangan dan masalah emosi pada masa dewasa tengah bersama saya sendiri Zainab dari kelas Psikologi 2D. Sebelumnya teman-teman di sini udah tahu belum kapan sih masa dewasa tengah itu? Nah, masa dewasa tengah itu sekitar usia 40-60 tahun, merupakan fase transisi di mana individu mengalami berbagai perubahan, khususnya dalam aspek emosional. Pada fase ini, banyak orang telah mencapai stabilitas karir dan keuangan, namun mulai menghadapi penurunan fisik dan tantangan emosional baru yang berhubungan dengan usia dan peran sosial. Perubahan ini mempengaruhi cara individu dalam merespon tekanan dan mengelola keseimbangan emosionalnya. Emosi cenderung lebih stabil, tetapi tidak lepas dari kecemasan terhadap masa depan, peran konflik sosial, serta kebutuhan akan makna hidup dan koneksi spiritual yang lebih kuat. Contohnya itu seperti orang di usia 52 tahun itu bakal sering merenung soal masa pensiun karena ia tuh ngerasa hidupnya tuh biasa-biasa aja, walaupun sebenarnya nggak ada masalah besar. Selanjutnya, dinamika emosi pada masa dewasa tengah. Yang pertama itu ada stabilitas emosi dan pengendalian diri. Individu pada masa dewasa tengah umumnya tidak lagi reaktif secara emosional seperti saat muda. Mereka lebih rasional, sabar, dan memiliki kontrol diri yang tinggi. Ini merupakan ciri dari kematangan emosi, yakni kemampuan untuk memahami dan mengatur emosi dalam berbagai situasi. Contohnya itu, Ibu Rina tidak mudah marah saat berbeda pendapat dengan anak remajanya. Ia itu bakal lebih memilih untuk berdialog tenang karena sudah belajar dari pengalaman. Jadi nggak yang mempeributkan masalah dengan anaknya gitu, tapi lebih memilih untuk berdialog dengan tenang. Yang kedua, ada kecemasan dan refleksi diri. Di balik kestabilan emosi, banyak individu menyimpan kecemasan yang tidak selalu diungkapkan secara langsung. Kecemasan ini berkaitan dengan perubahan peran, ketidakpastian finansial, atau kondisi kesehatan di masa depan. Terkadang hal ini terlihat dalam bentuk menarik diri, sulit tidur, atau merasa kurang bersemangat. Nah, contohnya itu Pak Joko yang berusia 55 tahun itu sulit tidur dan terlihat murung karena ia mulai mempertanyakan apakah masa tuanya sudah cukup siap. Yang ketiga ada peran spiritualitas. Spiritualitas menjadi salah satu sumber penguatan emosional pada masa ini. Mengikuti pengajian atau kegiatan religius terbukti memperkuat ketenangan batin, meningkatkan kontrol diri, dan memberi makna dalam menghadapi hidup. Spiritualitas juga terbukti menurunkan stres dan memperkuat harapan serta rasa syukur. Contohnya, Bu Ayu yang berusia 54 tahun itu rutin mengikuti pengajian mingguan. Ia merasa lebih tenang dan bersyukur meski anak-anaknya jarang pulang. Jadi dia tuh melampiaskan kesepian dia tuh dengan cara mengikuti pengajian mingguan gitu. Yang keempat, ada gangguan sosial dan emosi. Beberapa individu mengalami gangguan relasi sosial seperti kesepian karena anak-anak yang dewasa, pasangan yang sibuk, atau perubahan dalam pertemanan. Hal ini dapat menimbulkan stres, bahkan depresi ringan jika tidak ditangani secara emosional dan sosial dengan baik. Contohnya itu, Pak Dani itu seseorang dengan usia masa dewasa tengah itu akan merasa kosong dan bingung setelah anaknya menikah dan pindah. Ia merasa tidak punya teman bicara karena yang biasanya di rumah itu ramai, ada anak-anak, tapi semenjak anaknya menikah, dia jadi nggak di rumah. Otomatis Pak Dani ini bakal ngerasa teman bicaranya tuh udah nggak ada gitu, dan dia akan kesepian. Dan yang terakhir ada perubahan hormon dan emosi. Perubahan hormonal seperti menopause pada wanita dan penurunan testosteron pada pria juga berpengaruh terhadap suasana hati. Hal ini dapat menimbulkan perubahan emosi seperti mudah marah, merasa lelah, atau tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Contohnya itu,
Ibu-ibu dengan usia 51 tahun itu sering merasa sensitif dan mudah tersinggung tanpa sebab yang jelas. Ia itu menyadari kalau ini tuh dari perubahan hormon itu. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang berisikan 2 subjek. Subjek pertama yaitu seorang pria kepala rumah tangga dengan ekonomi menengah, dan subjek 2-nya itu ya wanita ibu rumah tangga yang aktif secara spiritual. Keduanya menunjukkan kemampuan mengelola emosi dengan baik. Mereka tidak mudah marah, bersikap tenang saat menghadapi masalah, dan menunjukkan kedewasaan dalam relasi sosial. Namun, subjek 2 mengaku sering cemas terhadap masa depan anak-anak dan merasa kesepian karena anak-anak dewasa jarang berkomunikasi. Kegiatan spiritual seperti majelis taklim menjadi media utama dalam menjaga stabilitas emosional dan membangun rasa percaya diri. Jadi, subjek 2 ini merasa lebih tenang setelah aktif di majelis taklim, walaupun ia tuh sering cemas karena anak-anaknya jarang memberikan kabar. Kemudian, analisis berdasarkan teori. Menurut teori Erikson, dewasa tengah berada dalam tahap generativitas dan versus stagnasi. Subjek 2 menunjukkan karakteristik generativitas melalui peran aktif di lingkungan dan keinginan berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat. Namun, rasa kesepian dan ketidakpuasan terhadap perhatian anak menunjukkan potensi ke arah stagnasi jika tidak ada penyaluran yang sehat. Kematangan emosi seperti yang disebut Harlock juga terlihat dari kemampuan kedua subjek dalam mengatur emosi, menyelesaikan konflik secara tenang, serta menunjukkan empati dalam kehidupan sosial. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada tekanan, kemampuan mengelola emosi tetap tinggi berkat pengalaman hidup dan dukungan spiritual. Selanjutnya ada faktor pendukung dan resiko emosional. Yang pertama ada perubahan peran sosial. Perubahan peran seperti anak yang mulai mandiri dapat memicu perasaan kehilangan makna diri. Contohnya, seorang ibu akan merasa tidak tahu harus melakukan apa setelah pensiun dan anak-anaknya mandiri. Kayak ibu itu bakal ngerasa kehilangan kerjaan dia, kayak anak-anaknya juga udah pada mandiri gitu kan. Yang kedua ada relasi yang sehat. Hubungan yang terbuka dengan keluarga sangat membantu kestabilan emosi. Contohnya itu, seorang ibu berusia 56 tahun rutin menelpon anak-anaknya seminggu sekali. Ia bilang, meski mereka sibuk, saya senang bisa dengar suara mereka. Jadi, seorang ibu tuh akan menghilangkan rasa rindunya dengan menelpon anak-anaknya. Yang ketiga ada spiritualitas dan aktivitas keagamaan. Spiritualitas memperkuat harga diri dan membantu mengelola kecemasan. Contohnya, ibu-ibu ikut kajian rutin dan merasa lebih tenang. Ia bilang, saya lebih bisa menerima kenyataan meski anak-anak jauh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau mereka akan mencari kesibukan dengan mengikuti kajian rutin mingguan atau bulanan gitu. Yang keempat ada keseimbangan gaya hidup. Nah, gaya hidup yang sehat secara fisik, sosial, dan spiritual adalah kunci ketahanan emosional. Contohnya, bapak-bapak usia segitu akan tetap olahraga, aktif di masjid, dan sering bantu warga. Mungkin ia akan mengatakan kalau hidupnya itu jadi lebih penuh dan gak kosong gitu. Nah, kesimpulannya, perkembangan emosi pada masa dewasa tengah tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh pengalaman hidup, peran sosial, dan faktor spiritual. Meski terlihat stabil, individu di usia ini tetap menghadapi kecemasan, tekanan relasi, dan kebutuhan akan makna hidup. Studi kasus menunjukkan bahwa pengelolaan emosi yang baik, dukungan spiritual, dan relasi sosial yang sehat sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional di fase ini. Nah, contoh terakhirnya itu, ibu-ibu berusia 53 tahun itu pernah berkata, dulu saya takut tua, sekarang saya merasa lebih tenang. Saya tidak harus sempurna, yang penting cukup dan bahagia. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.